inkulturasi seperti saya sampaikan memiliki makna ad intra maupun ad extra. Nilai Injil mempengaruhi, membarui, memberi nilai baru, memurnikan tradisi kebudayaan setempat, dan sebaliknya kebudayaan, nilai-nilai kebudayaan tradisi setempat itu memperkaya tradisi Injil atau nilai-nilai Injili, berdampak dalam hidup gereja sendiri. Nah, kalau demikian bisa saya katakan bahwa inkulturasi itu merupakan proses dua arah. Di sana ada Injil dan ada budaya setempat, budaya lokal, tradisi lokal. Nah, ada proses ad extra di hidup dan pesan Kristen, hidup dan pesan Injil mempengaruhi konteks budaya. Sebaliknya ada gerakan ad intra, yaitu dampak budaya itu terhadap cara hidup dan pesan Kristen yang diungkapkan, dihidupi dan diteruskan. Contoh sederhana, misalnya ungkapan atau sapaan berkah dalem. Kalau para saudara peserta kursus misiologi ini mengikuti perayaan Ekaristi di Keuskupan Agung Semarang misalnya, atau di Jawa pada umumnya, romo-romo senantiasa atau umat kebanyakan kalau saling berjumpa atau memberi salam di dalam perayaan Ekaristi itu ada ungkapan atau kata-kata berkah dalem. Selamat pagi Ibu Bapak, berkah dalem. Ketika berjumpa bilang berkah dalem. Artinya apa? Itu adalah ungkapan dalam bahasa Jawa untuk mengatakan Tuhan memberkati, atau yang kerap kali atau lazim kita gunakan pada umumnya itu seperti kata shalom, gitu. Membawa damai Tuhan bersamamu, seperti itu. Nah, ini dalam istilah lokal itu berkah dalem. Nah, ini menjadi contoh bahwa budaya nilai-nilai Injil yang saya maksudkan mempengaruhi sapaan lokal, memberi isi baru dalam sapaan lokal, gitu, memberi makna baru pada muatan lokal, dan sebaliknya warta Injil itu dilengkapi, diperkaya. Maka ada dari kata-kata shalom menjadi berkah dalem. Ada gerakan gitu, ad extra, ad intra. Contoh lain misalnya dalam hal pakaian misalnya, atau warna-warna tertentu, gitu, warna-warna liturgi misalnya, atau bisa dengan contoh lain lagu-lagu dalam liturgi, atau tidak hanya itu, melainkan dalam cara hidup jemaat misalnya, model paguyuban, gitu. Apa yang dijalankan di dalam kisah para rasul bab 2 ayat 41 atau 42 sampai 47 misalnya, cara hidup jemaat perdana, mereka berkumpul di dalam kelompok-kelompok kecil, komunitas kecil itu yang ada di Yahudi. Ketika masuk di Indonesia, masuk ke tradisi kita pun sudah menemukannya dengan istilah paguyuban. Ya. Jadi ada perjumpaan di situ. Nah, ini meneguhkan, memurnikan, memberi makna baru juga di dalam cara hidup. Dalam istilah kita ada istilah gotong royong misalnya. Nah, ini semakin dikuatkan dengan nilai-nilai Injil, dengan warta keselamatan itu, ya, dalam budaya kita.
contoh-contoh itu terjadi. Bahkan dalam pengelolaan jemaat, maka ada lingkungan, ada komunitas-komunitas basis gitu. Para saudara, kalau misalnya berkesempatan pergi ke Eropa misalnya, ke Italia katakanlah seperti itu, atau di Roma, mereka tidak mengenal istilah lingkungan. Paroki ada seperti tempat kita, tetapi lingkungan mereka tidak memiliki. Nah, tetapi di Indonesia ini, khususnya di Jawa ini, kita mengenal lingkungan. Atau kalau di Makassar misalnya rukun rohani itu, atau di keuskupan lain dikenal sebagai komunitas umat basis misalnya. Nah, ini ada di Indonesia, tetapi di Eropa tidak ada. Maka nilai-nilai Injil, cara hidup jemaat itu tadi, itu ternyata sungguh tidak hanya mempengaruhi, tetapi juga memurnikan, memberi makna baru di sini. Nah, kita lanjut pada proses ini. Di dalam inkulturasi, kaitan antara misi dan budaya ada 3 tahap yang dilalui, atau 3 tahap yang dijalankan di dalam proses inkulturasi ini. Yang pertama, tahap pertama adalah hidup dan pesan Injil hadir dalam kebudayaan ini, dibawa oleh para misionaris, para pewarta Injil, para penginjil. Hidup dan pesan Injil itu hadir dalam kebudayaan. Kita bisa ingat para misionaris zaman lalu, masa-masa lalu, mereka dari Eropa datang ke Asia, sampai ke Indonesia, sampai ke tempat kita hidup, membawa pesan Injil itu, yang mana notabene pesan Injil itu pun sudah terbalut oleh budaya tertentu. Dalam hal ini adalah budaya Eropa misalnya. Nah, itu dibawa ke Indonesia ini, tetapi kemudian karena hadir di dalam kebudayaan itu, berjumpa dengan kebudayaan itu, maka terjadi satu itu tadi, dinamika, dialog ad extra itu antara Injil dan budaya setempat, antara esensi Injil dengan budaya yang dihadapi. Bagaimana Injil itu mau mengarah, masuk ke dalam tanah hidup seseorang, dalam budaya suatu bangsa tertentu. Ini tahap yang pertama, hidup dan pesan Injil hadir dalam kebudayaan. Proses atau tahap yang kedua yaitu terjadi transformasi ad extra dan ad intra itu tadi. Ketika Injil hadir, Injil diwartakan, berjumpa dengan budaya setempat, nah di situ terjadi suatu interaksi. Maka esensi atau isi pokok Injil itu tidak hilang atau tidak dihilangkan, dengan tetap mempertahankan nilai Injil, makna terdalam dari warta kabar gembira itu, kemudian mau sekarang ada balutan baru di dalam budaya tertentu. Ini menjadi tahap kedua di dalam proses inkulturasi itu. Terjadi transformasi ad extra dan ad intra. Nah, kemudian tahap ketiga yaitu pembentukan komunio atau komunitas baru yang dibangun oleh Injil itu tadi, yang dibangun oleh pesan-pesan Injil itu tadi. Ambil contoh misalnya, pada masa-masa lalu, zaman-zaman dulu, kita hidup di dalam kelompok-kelompok tertentu suku, sangat eksklusif, kelompok tertentu.
Bahkan dalam suku itu sendiri masih ada kelompok-kelompok kecil lagi. Lalu kita masih bisa mendengar bahwa antar suku itu bisa terjadi satu konflik, suatu bahkan peperangan, bisa dikatakan seperti itu, karena dinamika interaksi ini. Nah, yang semula adalah eksklusif, kehadiran Injil, warta gembira, hadirnya kerajaan Allah ini, kemudian jaringan itu bisa dibarui, diberi makna baru, bahwa kita berkumpul, kita bertemu, kita berkelompok, tidak didasarkan oleh keturunan, tidak didasarkan oleh warisan darah atau keturunan darah, gitu, oleh keluarga yang sama, tapi diperluas. Yesus katakan itu, ya kan? Ibuku, bapakku, saudari-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah. Mereka yang mendengarkan dan melaksanakan, menanggapi hadirnya kerajaan Allah itu. Maka terbentuk satu komunitas baru, satu paguyuban yang tidak didasarkan pada darah yang sama, keluarga yang sama, ikatan darah itu tadi, atau ikatan hobi, tetapi disatukan oleh nilai-nilai Injil yang sama, oleh warta kerajaan Allah itu. Sehingga persaudaraan kita menjadi semakin luas, tidak dibatasi oleh suku tertentu, oleh kelompok tertentu. Itu pun di dalam gereja tidak eksklusif. Kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang baru yang dibentuk oleh Injil itu senantiasa terbuka untuk berelasi, untuk membangun kelompok yang lebih besar lagi, membangun jaringan persaudaraan dengan kelompok-kelompok lain lagi. Ini, ya. Bahkan kalau terjadi suatu percekcokan atau suatu konflik tertentu, nilai-nilai Injil membaharui. Seperti dikatakan, misalnya seperti warta Yesus, kalau kita ingat, seperti pertanyaan Petrus kepada Tuhan Yesus, Guru, harus berapa kalikah saya harus mengampuni? 7 kalikah atau berapa kali? Kita ingat Tuhan Yesus mengatakan kita mengampuni tidak hanya 7 kali, tetapi 7 kali 7 kali 7 dan seterusnya. Intinya apa? Pengampunan itu tidak terbatas. Nah, disinilah mengungkapkan suatu keterbukaan. Nilai Injil sungguh membarui hidup yang lama itu. Supaya terjadi apa? Terjadi suatu pendamaian, komunitas baru itu bisa berjalan dengan baik sebagai pembawa kerahiman, sebagai pembawa nilai-nilai Injil itu kepada semakin banyak orang. Nah, para saudara terkasih, maka bisa kita lihat inilah 3 tahap dalam proses inkulturasi. Injil diwartakan, adanya Injil. Yang kedua, terjadi suatu transformasi ad extra dan ad intra. Kemudian yang ketiga, terjadi suatu paguyuban atau suatu komunitas yang baru, satu komunio, satu gereja baru, seperti itu.